Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum ila akhir. Ikhwah wa akhwat fillah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita haturkan, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang kita rasakan, kita nikmati sampai saat ini, insyaallah. Yang mana apabila kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah kita nikmati, dan bila kita menghitungnya dengan menggunakan pohon-pohon di atas permukaan bumi ini sebagai penanya, dan air di 7 samudra di permukaan di bumi ini, di lautan yang ada di dunia ini, kita gunakan sebagai tintanya, niscaya itu tidak akan cukup untuk menghitung, untuk melukiskan, untuk menggambarkan nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima. Kita sadari atau tanpa kita sadari. Contoh kecilnya saja, oksigen, kita bernapas. Itu suatu nikmat yang sangat luar biasa. Karena tanpa oksigen, maka jangankan tanpa oksigen, kurang saja oksigennya, maka kita akan merasakan sesak napas. Mungkin ini terutama yang sudah sering naik gunung, ini mungkin bisa merasakan gitu ya, karena semakin tinggi permukaan bumi dari permukaan laut, maka itu kadar oksigennya itu semakin berkurang gitu ya. Ini juga menjadi perhatian juga bagi kita. Bang Anton, Nando ya, yang lain Hisa mungkin ya, yang sudah beberapa kali atau sering mungkin naik gunung, itu mungkin bisa merasakan gitu kan. Makanya itu juga jadi perhatian juga bagi kita bersama, bagaimana kita bisa mengatur ya, oksigen yang ada pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita mensyukuri nikmat oksigen ini? Contohnya saja ketika kita sedang sakit atau orang sakit ya, kita bisa melihat bagaimana orang sakit membutuhkan oksigen di rumah sakit gitu. Itu satu tabung oksigen itu saja itu dinilaikan, ketika dinilaikan dengan rupiah itu bisa nilainya bisa berjutaan gitu. Nah, itu baru dari oksigen saja. Belum lagi dari nikmat lainnya, nikmat mata, nikmat melihat gitu kan. Bagaimana kita bisa melihat alam yang diciptakan oleh Allah ini? Apakah sekali lagi bagaimana kita mensyukuri nikmat mata ini kita gunakan untuk melihat hal-hal yang positif ya, yang diridhai oleh Allah SWT. Nah, ini juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah SWT. Itu tanpa kita sadari, karena mungkin selama ini kebanyakan orang merasakan nikmat itu, rezeki itu ketika menyatakan atau membandingkannya dengan materi gitu ya. Ya. Sementara nikmat-nikmat Allah lain yang lebih besar dari itu tanpa disadarinya tidak disyukuri gitu kan. Nah, itu kan sangat hina sekali kita gitu. Orang yang tidak memiliki mata sangat ingin memiliki mata. Bagaimana dia ingin melihat indahan Allah ya.
keindahan ciptaan Allah di permukaan bumi ini. Dan itu seharusnya menjadi sesuatu yang senantiasa bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah gitu kan. Begitu kita bisa melihat mata, oh alam itu begitu indahnya gitu kan ya, begitu luasnya permukaan bumi ini gitu. Begitu kita melihat ke atas, langit itu kayaknya dekat gitu kan, tapi begitu dijalani, dijangkau itu sangat jauh gitu kan. Ini menjadi sekali lagi menjadi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bahwa Allah itu memang sangat luar biasa, sangat kuasa, sangat esa gitu kan. Sangat maha perkasa, sangat segala-segalanya. Nah, dengan kita mengakui seperti itu, kita mengharapkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat. Ya, insya Allah seperti itu. Itu nikmat-nikmat Allah yang banyak, sangat banyak ya, yang sehari-hari kita rasakan sebenarnya, yang mungkin kelihatannya sepele gitu ya, walaupun sangat luar biasa sebenarnya nikmat Allah itu gitu. Kita aja yang menyepelekan nikmat Allah tersebut gitu. Apalagi contohnya sehat gitu kan. Nikmat sehat itu sangat luar biasa, nikmat Allah itu. Nikmat itu ketika sangat dirasakan ketika kita sudah tidak memilikinya gitu ya. Seperti sehat itu. Sehat itu sangat dirasakan nikmatnya ketika kita sakit. Pasti seperti itu orang mengatakan gitu kan. Nah, ketika kita sehat, sayangnya kita kembali lupa gitu kan bahwa nikmat Allah itu untuk mensyukurinya. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah itu? Ketika kita sehat, ya kita jalani semua perintah Allah gitu kan. Kita jauhi semua larangan-larangannya. Perintah-perintahnya ya yang wajib, terutama kan sholat seperti yang barusan kita laksanakan. Puasa kan, saum Kamis, ya, alhamdulillah Daud ya, seperti Bang Anton itu luar biasa. Qiyamul. Nah, itu kan bagian dari rasa syukur kita sebenarnya kepada Allah gitu kan. Sekali lagi ujung-ujungnya adalah bagaimana aktivitas-aktivitas ibadah kita itu meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah SWT. Dan insya Allah aktivitas kita ini pun seharusnya bisa mendekatkan kita kepada Allah SWT. Di samping memang sesama kita, sesama muslim, sesama manusia, meningkatkan ukhuwah, meningkatkan kedekatan kita ya. Karena sekali lagi seperti juga sering Bang Anton katakan, bahwa untuk mengetahui karakter seseorang itu ya di alam gitu kan. Mengetahui karakter sesungguhnya seseorang itu ya di alam seperti ini gitu. Bagaimana dia seorang mungkin yang dia egois gitu kan. Dia yang memang bisa saling tepos seliro, saling ringan tangan, bisa saling membantu dengan temannya gitu kan. Itu bisa tanpa kita katakan, orang bisa membaca, orang bisa menilai gitu. Itu salah satu kegunaan kita di alam ini. Dan mudah-mudahan juga terutama bagi kita mungkin ada sifat-sifat yang kurang ya, ini bisa menjadi koreksi, introspeksi bagi kita gitu kan. Untuk ke depan bisa lebih baik lagi, bisa kita perbaiki, sehingga memang sekali lagi bagaimana kita sebagai manusia itu, sebagai muslim itu, sebagaimana dikatakan oleh Allah juga, bahwa seorang muslim yang baik itu bahwa hari ini dia lebih baik dari kemarin gitu kan, dan esok dia lebih baik dari hari ini. Nah, itu yang sungguhnya seorang yang beriman itu. Nah, ini juga bagian dari pelajaran bagi kita di sini gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar kita kemah, kita jalan gitu kan. Ya, kalau cuma sekedar itu yang kita rasakan, nah itu orang luar sana juga sering merasakan seperti itu gitu kan, bisa merasakan seperti itu gitu kan. Ya. Nah, ini nilai-nilai seperti inilah yang seharusnya bisa kita ambil pelajarannya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini seperti tadi saya bacakan ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda angkal yahudu wala nasara hatta tattabi'u millatahum ila akhiraya. Bahwa ini surat Al-Baqarah ayat 120. Bahwa kaum Yahudi
dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah suka ya, kepada kita orang Islam, orang Muslim, kaum mukmin, sampai kita orang Muslim, orang beriman ini mengikuti milah mereka, mengikuti ajaran mereka, mengikuti keinginan mereka. Ya. Sehingga dalam suatu sekarang ini belakangan ada istilahnya itu Ghazul Fikri. Ya, mungkin sudah ada yang sudah pernah dengar istilah Ghazul Fikri itu. Apa itu Ghazul Fikri? Ghazul Fikri itu adalah perang pemikiran. Ya. Jadi otak kita ini yang dipermainkan ya oleh mereka, oleh orang-orang terutama yang Yahudi dan Nasrani itu pada masa dahulu ya, seperti bahkan pada masa Rasul, masa Nabi, masa Rasulullah terutama Nabi Muhammad itu kan musuh-musuhnya nyata gitu ya, kaum kafir ya, Yahudi ya, terutama kaum kafir yang pada waktu itu terutama yang banyak di sekitar Nabi itu adalah pemuja berhala gitu ya. Sebelum kelahiran Nabi sampai Nabi diutus, bahkan ketika Nabi diutus menjadi Rasul. Nah, waktu itu mereka kan terang-terangan ya memerangi Nabi gitu kan, bahkan sampai ingin membunuh Nabi. Itu pada masa Rasulullah. Ya. Jadi betul-betul istilahnya itu kontaknya itu betul-betul kontak fisik gitu kan. Perangnya itu betul-betul perang fisik. Gitu. Kalau waktu masa Nabi itu kan pakai panah gitu kan, pakai pedang gitu kan, pakai tombak. Kalau di zaman modern, kaum kafir dan Nasrani, kaum Yahudi itu mereka tetap memerangi umat Muslim karena memang fitrahnya memang seperti itu gitu ya, bahwa seperti ayat tadi mereka tidak akan pernah ridho ya. Sekali lagi mereka tidak akan pernah ridho kepada kita kaum muslimin sampai kita mengikuti milah mereka, ajaran mereka, keinginan mereka. Di zaman modern ya, perang itu lebih canggih lagi gitu kan. Kalau dulu langsung kontak fisik hadapan gitu kan, langsung perangnya itu kan, beradu pedang gitu kan. Kalau di zaman modern, zaman canggih sekarang ini kan sudah main rudal gitu kan. Sudah main jarak jauh gitu. Senapannya juga seperti itu, sudah canggih gitu kan. Sekali pencet aja bisa sekian butir peluru yang keluar gitu kan. Kalau zaman 45 mungkin apalagi yang dimiliki oleh kita, pejuang-pejuang kita, mungkin sekali tekan mungkin satu peluru cuman yang keluar gitu kan. Sementara waktu itu penjajah sudah kayak Belanda, itu sudah otomatis mereka senjatanya gitu kan. Nah itu mereka tetap memerangi kita zaman-zaman modern seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun masih seperti itu gitu kan, mereka masih tetap memerangi kaum muslimin gitu kan. Walaupun masih tetap mereka menggunakan senjata-senjata canggih, tapi belakangan mereka sudah mulai memikirkan gitu kan, bagaimana cara yang efektif ya untuk memerangi kaum muslimin itu, sehingga timbullah istilah Ghazul Fikri ini, yaitu perang pemikiran itu. Apa yang mereka lakukan? Ya, jadi ketika mereka sebelum melakukan perang pemikiran ini, mereka menganalisa gitu kan. Mereka menganalisa apa sih keuntungan dan kelebihannya gitu kan, ketika mereka memerangi kita dengan senjata-senjata canggih itu gitu kan, dengan dibandingkan perang dengan pemikiran. Yang pertama, ketika mereka menggunakan senjata-senjata canggih itu kan biayanya sangat besar gitu ya, sangat luar biasa ya. Pasukan Amerika Serikat itu ketika menginvasi suatu negara muslim itu sudah berapa juta dolar Amerika mereka yang harus keluarkan gitu kan, untuk persenjataannya, untuk akomodasi tentara-tentaranya gitu kan, seperti itu. Itu sangat besar sekali biayanya, dananya gitu kan. Bahkan untuk sekali lontaran rudal itu saja bisa sampai sekian juta dolar gitu kan. Nah, sementara target yang di mereka sasar
itu hanya tentara gitu kan, tentara yang ingin mereka perangi waktu itu gitu kan. Walaupun sekarang memang sudah mereka tidak melihat lagi tentara atau tidak gitu, mereka kan seperti di Palestina gitu kan, bahkan rakyat pun mereka perangi gitu kan, yang pakai apa buruknya Yahudi itu gitu kan. Kalau di Muslim, perang Muslim apa tentara Muslim itu kan ada adab-adabnya juga ketika perang itu gitu kan. Ya, orang-orang tua, anak-anak kecil, ya wanita itu tidak boleh diperangi, ditembaki seperti itu gitu kan. Sementara kalau seperti Yahudi mereka tidak pilih-pilih lagi gitu kan. Begitu juga dengan perang pemikiran, ya. Perang pemikiran itu yang mereka sasar itu tidak hanya tentaranya saja gitu kan. Dari anak-anak ya sampai nenek kakek nenek itu bisa mereka sasar semua gitu kan. Ya. Bisa mereka jadi sasaran mereka semua gitu. Sehingga memang target mereka untuk menghancurkan muslim itu sangat tertata rapi gitu kan. Apa saja wasilah-wasilah mereka, sarana-sarana mereka yang mereka gunakan untuk menghancurkan muslim itu lewat perang pemikiran ini. Ini juga bisa mungkin pelajaran bagi kita bersama. Yang pertama itu adalah musik. Jangan salah, musik itu juga sarana mereka untuk menghancurkan kita gitu. Musik diciptakan, musik rock, musik pop seperti itu gitu. Itu kan mereka ciptakan sehingga flashback sedikit, tujuan mereka adalah sekali lagi dengan Ghazul Fikri ini untuk menjauhkan umat muslim dari nilai-nilai Islam. Intinya itu ya, bagaimana umat Islam itu tanpa harus diperangi secara fisik ya, tanpa kita sadari kita sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Yang pertama itu tadi musik gitu kan. Ketika kita boleh lihatlah sekarang gitu kan, seperti misalnya juga bukan kita menjelekkan gitu kan, seperti orang pesta gitu kan, itu kan musiknya juga seperti itu. Dan makanya kenapa musik itu sebagian besar dilarang gitu kan, sebagian besar oleh tokoh-tokoh Islam, oleh tokoh Islam itu dilarang gitu kan, terutama musik-musik yang memang menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam, menjauhkan kita dari Allah. Dan ini banyak terjadi sekarang gitu kan, di anak-anak muda terutama ya. Contohnya saya misalnya K-pop gitu kan, mereka gandrungi gitu kan. Itu kan memang sengaja mereka ciptakan seperti itu. Dan target utama mereka adalah anak muda. Karena mereka sadar betul gitu kan, bahwa anak-anak muda inilah yang nilai semangatnya sangat tinggi gitu kan. Ketika anak-anak muda ini sudah dilemahkan keimanannya, maka mereka akan sangat mudah menghancurkan Islam itu. Ya. Ini tanpa kita sadari sudah masuk ke rumah-rumah kita. Gitu kan. Itu yang pertama, musik. Yang kedua, film. Sama saja gitu kan. Film-film. Ya, intinya membuat kita terlena gitu ya. Film ini kan banyak juga seperti sinetron gitu kan. Kalau sinetron mungkin lebih sasarannya lebih ke ibu-ibu gitu kan. Ya. Itu juga sangat luar biasa. Apalagi sekarang mereka menayangkan acara-acara seperti itu di waktu-waktu sholat terutama gitu kan. Itu memang bukan tanpa settingan itu harus kita sadari ya. Disiarkan acara-acara yang bagus di waktu-waktu sholat gitu kan. Ketika kita pun menjadi terpengaruh, wah tanggung nih dikit lagi gitu kan. Tanpa kita sadari waktu sholat sudah lewat gitu. Nah itu. Kemudian apalagi ikhwah fillah rahimakumullah, televisi gitu ya. Televisi itu diciptakan juga seperti itu ya. Memang ada sisi positifnya, cuman
kalau tidak bisa kita mengontrol, maka akan sisi negatifnya akan lebih banyak gitu kan. Maka saya pernah dengar juga bahwa ada tokoh-tokoh Islam itu bahkan di rumahnya itu sengaja dia tidak membeli televisi gitu kan, karena dia begitu khawatirnya dengan televisi itu, tidak bisa mengontrolnya gitu kan, terutama untuk anak-anak gitu. Itu sangat luar biasa ya, walaupun memang sekali lagi ada sisi positifnya. Itu ikhwah fillah rahimakumullah ya. Kemudian apalagi sarana yang mereka gunakan? Pakaian ya, pakaian dari hari ke hari, waktu ke waktu ya. Ini terutama untuk kaum hawa ya, wanita. Ini kan zaman sekarang kan kita bisa lihat gitu ya. Yang diperintahkan Nabi itu, yang diperintahkan Allah itu kan sebenarnya sudah sangat jelas gitu ya. Itu menutup aurat gitu kan. Menutup aurat untuk itu. Kalau untuk menutup aurat kan memang ikhwat gitu kan. Laki-laki perempuan itu kan wajib. Walaupun ada untuk aurat laki-laki dengan perempuan kan memang ada bedanya. Terutama yang untuk pakaian ini yang banyak di ini kan itu adalah yang perempuan ya. Kalau dalam Islam itu kan aturan untuk berpakaiannya kan sudah jelas ya, menutup aurat itu. Nabi pun sudah mengatakan secara rinci ya, yang namanya aurat terutama wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah ya dan telapak tangan gitu kan, hanya itu. Walaupun wajah pun ada yang mengatakan ini perbedaan pendapat juga, hanya mata saja gitu kan. Makanya ada juga yang pakai niqab itu gitu kan, itu ikhtilaf juga gitu kan. Nah, yang wajibnya jelas seperti itu, aurat itu gitu kan, itu sudah sangat jelas. Al-Quran juga mengatakan seperti itu gitu. Bahkan ketika pertama kali ayat menutup aurat itu diturunkan oleh Allah, maka dikisahkan bahwa kaum muslimat itu, yang perempuan yang muslimat pada waktu itu, pada zaman Rasulullah itu seperti dikisahkan kain-kain yang ada itu mereka ambil gitu kan, seperti kain gorden itu mereka gunakan untuk menutup tubuh mereka, untuk menutup rambut mereka, kepala mereka gitu kan. Karena begitu mereka ingin menaati perintah Allah itu menutup aurat seperti itu gitu ya. Walaupun memang sebelumnya zaman jahiliyah kaum Hawa itu juga tidak menutup aurat seperti sekarang, seperti yang dia menutup jilbab itu gitu kan. Kewajiban mereka ya ketika ayat yang turunkan oleh Allah itu diperintahkan kepada Rasulullah itu gitu. Seperti itu ya. Nah, untuk berpakaian seperti masa sekarang ini kan kita juga sudah sangat jelas gitu kan, bagaimana mereka menciptakan pakaian-pakaian itu yang sangat minim gitu kan. Nah, itu dikatakan untuk digembar-gemborkan bahwa berpakaian seperti itu dikatakan apabila wanita memakai pakaian yang minim itu dikatakanlah cantik lah, seksi lah gitu kan. Nah, ini yang menjadi tidak sedikit juga kaum muslimin yang menjadi terbuai, terpengaruh gitu kan. Sementara aturan dari Allah, perintah dari Allah sudah sangat jelas. Nah, ini kita pelan-pelan, terutama minimal dari keluarga kita, anak-anak kita. Ini yang sudah punya anak nih. Ini yang belum punya anak jadi bahan pelajaran juga ini ya untuk kedepannya. Bagaimana memilih calon istri. Nah, ini juga bagian ini. Gitu. Ingat yang jomblo. Iya betul. Karena memang sejatinya untuk mendidik, untuk melahirkan suatu generasi Islam itu adalah bagaimana kita memilih dari calon istri, memilih calon pasangan, memilih calon suami. Dari situ sebenarnya sudah dirancang gitu kan. Bahkan dalam salah seorang tokoh agama itu mengatakan bahwa ada yang nama istilah itu adalah memilih calon istri itu yang sekufu. Ada istilahnya yang sekufu gitu kan. Nah, sekufu itu adalah memilih calon pasangan hidup itu yang sepemikiran. Ya. Yang sepemikiran itu artinya yang memang bisa
terutama yang bagi laki-laki gitu kan, yang bisa perempuan yang memang bisa diarahkan, karena memang yang menjadi pemimpin itu dalam rumah tangga kan laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki atau suaminya sudah tidak bisa mengarahkan, sudah tidak bisa memimpin, itu ibarat kiamat lah dalam rumah tangga itu gitu. Karena pertanggungjawabannya itu nanti sampai di akhirat gitu ya. Apa yang dilakukan oleh sang istri, maka suaminya juga yang menjadi penanggung jawabnya di akhirat nanti. Apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, anak gadisnya terutama, itu juga menjadi tanggung jawab ayahnya sampai dia menikah, gitu kan? Nah ini sekali lagi menjadi kita yang sudah menjadi orang tua untuk mendidik anak-anak kita, gitu kan, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang belum berumah tangga, mulai dari sekarang mulai dipelajari itu gitu kan, sehingga betul-betul kita bisa melahirkan generasi-generasi robbani gitu ya, generasi-generasi yang memang cinta dengan Islam gitu kan, cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah bahkan ya yang belakangan lagi kan lebih parah lagi gitu kan, ada yang menghina ulama gitu kan, bahkan keturunan Nabi ya. Nah ini kan nauzubillah min zalik gitu. Ini kita kembali masalah berpakaian itu tadi. Sekali lagi ini bagian dari cara mereka untuk menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam ya. Apalagi ikhwah fillah rahimakumullah, olahraga itu bisa juga menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam kalau kita tidak mengikuti nilai-nilai Islam itu sendiri. Walaupun Rasulullah juga bukan melarang kita untuk berolahraga, bahkan Rasulullah untuk memerintahkan kita, mengajarkan kita untuk berolahraga ya, karena Rasul mengatakan bahwa muslim yang kuat itu lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah ya, salah satunya lewat olahraga ya. Kalau sunnah itu yang diperintahkan, dicontohkan Rasulullah itu kan berkuda ya, berenang dan memanah ya, itu olahraga-olahraga sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman-zaman sekarang kan olahraganya sangat banyak sekali gitu ya, ada sepak bola gitu, bulu tangkis dan segala macam. Intinya adalah bagaimana kita melakukan aktivitas itu tanpa harus keluar dari nilai-nilai Islam. Misalnya kita olahraga sepak bola, silahkan saja gitu kan. Tapi ya tetap nilai-nilai Islam itu harus tetap kita perhatikan. Contohnya apa? Ya aurat harus tetap dijaga gitu kan. Olahraga sih boleh-boleh saja, tapi jangan kita melihat orang biasanya olahraga itu celananya pendek, kita juga ikut-ikutan celana pendek gitu kan. Sementara kita tahu bahwa aurat laki-laki itu adalah dari atas pusar sampai ke di bawah lutut gitu kan. Ini yang harus kita sekali lagi kita perhatikan gitu kan. Apapun aktivitas kita itu tetap kita usahakan tidak keluar dari nilai-nilai Islam ya. Nah, yang lain apalagi yang ghazul fikri yang mereka lakukan itu adalah lewat sarana politik. Itu juga bagaimana mereka mengembar-gemborkan bahwa umat Islam itu jangan dicampur adukan antara agama dengan politik. Politik itu kan kotor, sementara agama itu kan bersih. Jadi jangan dicampur adukkan. Ini juga bagian dari konspirasi mereka, ikhwah. Ya. Walaupun memang sejatinya yang Rasulullah itu kan sebenarnya juga mencontohkan bagaimana berpolitik gitu kan. Berpolitik? Bagaimana Rasulullah mengembangkan ajaran Islam bahkan sampai ke 2/3 bumi ini dikuasai oleh umat Islam gitu kan. Itu kan secara ini kan politik sebenarnya gitu kan. Bagaimana mengembangkan kekuasaan gitu kan. Itu kan politik, bagian dari politik. Rasulullah sudah mencontohkan ya, sampai terakhir sebelum kejatuhannya umat Islam ya,
di Turki itu, Turki Utsmani pada tahun 1924 itu. Itulah akhir dari kejayaan umat Islam gitu kan. Itu juga bagian dari politik politik kotor kaum kafir sebenarnya, bagaimana sehingga Islam akhirnya runtuh gitu kan. Setelah berkuasa di permukaan bumi selama lebih kurang 700 tahun, 7 abad gitu kan. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, bahwa janganlah kita selaku seorang muslim jangan menjadikan politik itu suatu hal yang tabu. Bahkan seharusnya kita lebih semangat gitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa ketika kita sudah berpolitik, maka kita harus mencontoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah berpolitik gitu kan. Politik itu kan sebenarnya bukan politiknya yang kotor, tapi orang-orang yang bermain di politik itu yang kotor. Politiknya tidak kotor, politiknya tetap bersih. Karena di dalam politik itu juga ada nilai-nilai Islam. Walaupun sebenarnya tujuan politik itu memang kekuasaan. Ya. Ya. Tujuan politik itu, berpolitik itu adalah kekuasaan. Nah, cuman kekuasaannya seperti apa gitu kan? Ya kekuasaan seperti yang diinginkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan? Bagaimana ketika seorang pemimpin Muslim itu bisa mengayomi masyarakatnya, bisa melayani masyarakatnya, bukan minta dilayani. Jangan Rasulullah jangan dibilang lagi gitu kan. Umar misalnya gitu kan. Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin, seorang khalifah ya. Bahkan dikisahkan seorang ketika seorang Yahudi ingin bertemu beliau, itu dia tidak menyangka bahwa yang dia temui itu adalah seorang khalifah gitu kan, seorang penguasa gitu kan. Kenapa? Karena ketika dia bertanya kepada orang di mana dia bisa menemui Umar gitu kan, seorang khalifah, saya ingin mengadu gitu, ingin komplain gitu kan. Nah, seperti apa Umar itu katanya? Umar itu ya pembelanya ya kaum duafa gitu kan, orang-orang tua gitu. Pakaiannya kesederhanaan gitu kan. Memang waktu itu ditemui di bawah pohon ketika Umar sedang istirahat gitu kan. Nah ini contoh-contoh bagaimana seorang pemimpin yang memang dia tahu betul gitu kan apa makna hakikat dari seorang pemimpin itu. Dan itu hanya ada di nilai-nilai Islam gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin seperti itu? Ya bukan tidak mungkin dari kita-kita ini akan lahir pemimpin-pemimpin Islam di masa depan gitu kan. Apabila dengan catatan ya kita betul-betul menerapkan nilai-nilai Islam itu termasuk dalam politik. Karena apabila kita tidak terjun di dunia politik, minimal kita tidak melek politik ya. Seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh politik Muslim di Turki, Necmettin Erbakan itu, ya, apabila kamu apabila orang Muslim tidak menguasai politik, maka politik itu akan dikuasai oleh orang-orang jahat. Itu sudah hukumnya seperti itu, dan itu bisa kita lihat sekarang kondisinya di negeri kita gitu kan. Ya kita tidak bisa menyalahkan mereka juga ya. Karena dari kita sendiri, dari umat Muslim sendiri belum paham gitu kan, boleh dikatakan seperti itu ya. Nah ini dari kita lah mungkin ya yang kita sudah mulai paham, mengerti ya pentingnya politik itu. Kalau kita tidak berada di sana, maka orang-orang yang jahat, orang-orang yang memang ingin mengambil keuntungan pribadi, ingin mengambil keuntungan untuk kelompoknya sendiri, mereka akan mengenang, mereka akan menguasai panggung politik itu. Kalau umat Islam sudah mengerti dengan hakikat politik ya, yang mengayomi, melayani itu, maka insya Allah nilai-nilai Islam itu bisa diterapkan di panggung politik, bisa sekali. Dan itu Nabi Rasulullah sudah mencontohkan ya, bukannya tidak bisa. Tidak bisa itu karena memang umat Islam ini sudah apatis lebih dulu, dan itu juga tidak terlepas sekali lagi
permainan kotor dari orang-orang yang di luar Islam gitu kan. Bagaimana mereka inginkan kalau sedapat mungkin orang Islam itu tidak usah menduduki panggung politik, kepala daerah, anggota dewan. Tidak usah, biar orang-orang Islam itu cukuplah di masjid saja ngurusin apa penyelenggaraan jenazah gitu kan, seperti itu. Nah, untuk urusan politik ya sudah, itu bukan urusan umat Islam seperti itu. Itu bagian dari cara mereka sehingga kita menjadi umat terbelakang, terpinggirkan. Karena seperti apa? Hukum-hukum, peraturan-peraturan itu akan sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Kenapa? Ikhwafillah. Ya karena mereka tidak memahami, memang keinginan mereka untuk menjauhi nilai-nilai Islam itu. Bagaimana? Mereka sendiri tidak mengerti, tidak ingin Islam itu maju, berkembang. Otomatis aturan-aturan yang keluar pun akan jauh dari nilai Islam. Ikhwabillah rahmatullah. Ini sekali lagi bahwa yang namanya Ghazul Fikri itu adalah intinya bagaimana orang-orang di luar sana, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 120 tadi, ya, walantarda angkal Yahudu itu, bahwa sampai kapanpun, ya ingat ya, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah ridho, ya, kepada kita umat Islam, ya, sampai kita mengikuti milah mereka, ajaran mereka, mengikuti keinginan mereka. Nah, ini mungkin menjadi pelajaran bagi kita bersama. Ya, mari kita senantiasa memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Alhamdulillah ya, aktivitas-aktivitas kita di Pujuan Subuh mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah, ya, menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah gitu kan. Ya. Saum sunnah kita ya, Senin Kamis gitu kan, tahajud kita gitu kan. Nah, ya, subuh keliling kita, termasuk aktivitas tadabbur alam kita ini. Yang pertama menguatkan keimanan kita, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, sehingga memang kita bisa membentengi diri kita, sehingga Ghazul Fikri yang diciptakan, yang diinginkan oleh mereka itu bisa kita hindari. Sekali lagi dengan itu, dengan keimanan yang kita miliki, keimanan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Karena memang hakikat kita sebagai Muslim adalah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Karena tidak ada lain yang kita bawa, bekal yang kita bawa ke alam kubur, ke alam barzah, ke alam akhirat nantinya, selain nilai-nilai iman. Karena hanya itu nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara hal-hal lain, harta benda gitu kan, bahkan anak istri, orang terdekat kita itu akan tinggal semuanya. Mudah-mudahan dengan nilai-nilai Islam ini, dengan nilai-nilai keimanan kita ini, sekali lagi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah fillah rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua di pagi hari ini, ibadah subuh tadi. Mudah-mudahan sekali lagi bisa sedikit banyak bisa membuka pikiran kita bahwa orang di luar sana, kaum kafir, non muslim, Yahudi, bahkan mereka sampai tidak tidur memikirkan, ingin menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam, agar kita untuk waspada, ya, dengan aktivitas kita, sekali lagi mendekatkan diri kita kepada Allah. Ikhwah fillah rahimakumullah, apa yang saya sampaikan, kalau ada yang benarnya semata-mata dari Allah SWT, kalau ada yang salah itu semata-mata dari kekurangan saya pribadi. Alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.